Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Raja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah. Dan sekarang kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Allah Ta'ala mengatakan ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, tadi jazakallah khair. Nah, Allah Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, sungguhnya kalian telah menzolimi diri-diri kalian, bittikhadhikumul ijal, yaitu dengan kalian mengambil atau menjadikan ijal sebagai sesembahan kalian. Ijal adalah ya anak sapi, ya mereka membuat sapi, kemudian mereka jadikan sapi tersebut sebagai sesembahan mereka. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian, itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, dan yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian. Fataba 'alaikum, maka bertobatlah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kepada Tuhan kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah maha penerima taubat dan maha penyayang.
Di dalam ayat ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala anhu di dalam kitab tafsirnya membawakan perkataan dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala anhu, yaitu ketika Musa alaihissalam mengatakan, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijal. Wahai kaumku, sungguhnya kalian telah menzolimi diri kalian dengan menjadikan ijal itu sebagai Tuhan-Tuhan kalian. Adalah, kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala anhu, Nabi Musa alaihissalam mengatakan hal yang demikian sewaktu beliau telah mendapatkan Bani Israel ini, hati-hati mereka telah jauh tersesat dan menyimpang dari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Hati-hati mereka telah condong kepada anak sapi tersebut, ya. Hati mereka telah condong kepada ijel yang mereka sembah tersebut. 40 hari tinggal Nabi Musa alaihissalam, mereka menyimpang dan mengambil sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun yang dimaksud dengan ijel tadi adalah ya patung anak sapi yang terbuat dari emas, yang mana patung ini dibuat oleh Samiri, kemudian nanti disembah oleh Bani Israel ini. Ya, mereka yang buat patung, pelopornya adalah Samiri, ya, dibuat patung anak sapi, kemudian nanti mereka bareng-bareng menyembah anak sapi tersebut, ya, patung tersebut, yang mana patung ini apabila berhembus angin maka dia berbunyi, ya. Adapun kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala anhu, makna dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, adalah bertobatlah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan bunuhlah diri-diri kalian. Yang dimaksud dengan membunuh diri di sini yaitu sebagian membunuh sebagian yang lainnya. Para ulama mufassirin menjelaskan, ya, sebagian dari mereka mengatakan yang dimaksud dengan faqtulu anfusakum adalah sebagian membunuh sebagian yang lainnya. Jadi membunuh diri sendiri di sini adalah bukan bunuh diri jamaah Allah tabaraka wa taala, bukan masing-masing dari mereka ya membunuh diri mereka, bukan seperti itu. Akan tapi yang dimaksud dengan firman Allah tabaraka wa taala faqtulu anfusakum, yaitu adalah mereka membunuh sebagian yang lainnya. Dan ini adalah syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita lihat bagaimana mereka cara bertobatnya, subhanallah. Ya, sesuatu yang Allah tabaraka wa taala tetapkan bagi mereka. Cara tobat mereka adalah dengan sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lainnya. Ya kan, tapi sebagaimana kita katakan tadi, ini adalah syariat dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan syariat ini telah dihapus jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Ya, dalam syariat Islam tidak seperti itu. Adapun dalam syariat Islam, seorang bertobat cukup ya apabila dia bermaksiat, dia melakukan kesyirikan, maka dia bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, dia tobat dengan tobat yang sungguh-sungguh kepada Allah tabaraka wa taala, tidak perlu sampai membunuh sebagian atas sebagian yang lainnya. Ya, subhanallah, ini merupakan di antara rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Dan akhirnya mereka pun, Bani Israel ini, mereka bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dan mereka melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala tersebut, ya. Sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lainnya, sampai disebutkan dalam tafsir As-Sa'di bahwasanya di antara mereka itu terbunuh sekitar 70.000 orang dari Bani Israel ini. Kemudian setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan mereka untuk berhenti, ya, untuk berhenti saling membunuh tadi. Dan yang meninggal di antara mereka, maka Allah tabaraka wa ta'ala jadikan sebagai orang-orang yang mati syahid dan dimasukkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam surga. Adapun yang masih hidup, maka Allah tabaraka wa ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya menyebutkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam
dia menceritakan ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam kembali kepada kaumnya, yaitu setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala ya di Bukit Tursina ya, selama 40 hari ya. Maka setelah Nabi Musa alaihissalam kembali ya, kepada kaumnya ini, beliau alaihissalam mendapati 70 orang laki-laki di antara mereka ini melakukan uzlah, yaitu 70 orang ini mengasingkan diri dari kerumunan Bani Israel yang lainnya, yang mana yang lainnya sudah jatuh ke dalam kemaksiatan. Yang lainnya dari mereka, kebanyakan, sebagian besar dari mereka ya jatuh kepada kesyirikan, menjadikan anak sapi tersebut sebagai Tuhan, menjadikan patung itu ya, berhala itu sebagai sesembahan mereka. Akan tapi di sana terdapat 70 orang ya, 70 orang dari mereka ya, yang bersama dengan Nabi Harun alaihissalatu wassalam ini melakukan uzlah, yang mereka menjauh ya, minggir, tidak mau gabung dengan pelaku kesyirikan tersebut. Dan memang seperti ini jamaah yang mulia Allah tabaraka wa taala, ya hendaklah seorang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala ini jangan mau bergabung dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Orang-orang maksiati Allah tabaraka wa taala sudah kita sampaikan ini syirik, ini dosa, ini maksiat, maka apabila mereka tidak mau, udah kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Dan ini sebagaimana nasihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, fal yughayyir, maka hendaklah dia ubah kemungkaran tersebut dengan tangan-tangan mereka, kalau seandainya dia sanggup. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisan-lisan mereka. Kalau tidak sanggup, maka ingkari dengan hati mereka. Ya udah, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Bukan mengingkari dengan hati, adalah tetap diam di sana, bergabung dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang ngumpul kemudian melakukan amalan-amalan kesyirikan, dia mengingkari kan, tapi masih saja duduk di sana. Maka ini bukan pengingkaran jamaah yang muliakan Allah tabaraka wa taala. Ataupun di sana ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah, dia katakan saya mengingkari, namun tetap saja duduk di sana. Ini bukan pengingkaran namanya ya. Ataupun orang melakukan kemaksiatan, gibahi orang, dia mengingkari tapi tetap aja duduk bareng di sana, senyum-senyum, tertawa bersama ya, maka ini bukan pengingkaran. Akan tapi apa? Kalau antum mengingkari, antum pergi, udah tinggalkan. Ya, tinggalkan sebagai bentuk pengingkaran kita, sebagai bentuk kita tidak senang dengan kemaksiatan yang mereka lakukan tersebut. Ya, kita tinggalkan kemaksiatan itu. Dan di sini ada 70 orang ya dari Bani Israel ini yang mereka melakukan uzlah, yang mengasingkan diri, menjauh, tidak mau gabung dengan orang-orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala tersebut. Ya, di antara mereka ada Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Ya. Maka Musa berkata kepada mereka ya, kepada mereka ini, berangkatlah kalian ya. Setelah Musa alaihissalam ya, kembali kepada mereka, Musa mengatakan, berangkatlah kalian menuju janji Rabb kalian, menuju janji Allah tabaraka wa taala atas kalian. Lalu mereka pun berkata kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, wahai Musa, apakah masih ada taubat bagi kami? Ya, mereka mengatakan, masih tidak Allah tabaraka wa taala berikan taubat pada mereka ini ya, pada Bani Israel tersebut. Padahal jamaah yang mulia Allah tabaraka wa taala, kejadian ini adalah setelah mereka diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka melihat bagaimana Allah tabaraka wa taala menangkan mereka. Mereka lihat bagaimana Allah tabaraka wa taala tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat orang-orang yang selama ini membunuh anak laki-laki mereka, kemudian memperbudak mereka, dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala. Mereka melihat, akan tapi tetap saja mereka bermaksiat pada Allah tabaraka wa taala. Mereka jadikan tandingan bagi Allah tabaraka wa taala. Ya. Baru 40 hari ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lalu mereka pun sewaktu Nabi Musa alaihissalam datang kepada mereka, mereka menanyakan, wahai Nabi Musa, wahai Musa, ternyata kami salah, kami mau bertobat wahai Musa. Apakah masih bisa bagi kami ini untuk bertobat kepada Allah tabaraka wa taala? Maka Musa alaihissalam mengatakan, ya bisa, masih bisa tobat. Ya, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Ya.
diterima tobat mereka dengan catatan mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Ya, sebagaimana firman Allah Taala, "Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Bertobatlah kalian pada Rabb kalian, pada Allah Taala yang telah menciptakan kalian. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian. Maka setelah mendapatkan jawaban dari Nabi Musa alaihissalam ini, mereka pun, ya, Bani Israil ini melepaskan pedang-pedang mereka. Ya, mereka ambil alat potong yang mereka miliki, senjata-senjata mereka, pisau-pisau mereka keluarkan. Ya. Kemudian Allah pun mengirim kabut kepada mereka. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya. Ya. Setelah mereka keluarkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka, Allah kirim kabut kepada mereka, sehingga sebagian mereka tidak bisa melihat sebagian yang lainnya, tertutup dengan kabut. Lalu mereka pun, ya, saling mencari antara satu dengan yang lainnya dengan tangan-tangan mereka. Mereka saling meraba, mana nih temannya, mana orang lain ini, ya, saling meraba dengan tangan-tangannya. Lalu mereka saling membunuh antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana apa yang Allah Taala perintahkan. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala anhu, ada seseorang yang dia berhadapan dengan bapaknya, ya, dia bunuh bapaknya. Ya, ada juga bapak yang bunuh anaknya. Ya, ada juga yang dia berhadapan dengan saudaranya, dia bunuh. Ya. Sedangkan dia dalam keadaan yang saling tidak mengetahui, tertutup kabut pandangan mereka. Ya. Dan pada saat itu, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, mereka saling berseru. Ya, mereka saling menyeru antara satu dengan lainnya. Mereka katakan, semoga Allah Taala memberikan rahmat kepada hamba yang bersabar. Semoga Allah Taala memberikan rahmat kepada hamba yang bersabar atas dirinya sampai dia mendapatkan ridho dari Allah Taala. Ya, sambil membunuh, ya, menjalankan perintah Allah Taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan kemaksiatan mereka. Ya, dikarenakan kesyirikan yang mereka lakukan. Akhirnya Allah Taala pun, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala anhu, ya, perintahkan mereka untuk berhenti. Ya. Maka yang terbunuh dari mereka gugur sebagai syuhada, sedangkan yang masih hidup diterima tobatnya oleh Allah Taala. Ya, sebagaimana Allah Taala katakan, fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Allah Taala terima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Kejadian yang menimpa Bani Israil. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, ya, tentang firman Allah Taala, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijal fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, pada ayat ini, ya, Allah Taala mengingatkan Bani Israil setelah sebelumnya Allah Taala mengingatkan kepada mereka tentang banyaknya nikmat, ya, tentang banyaknya nikmat demi nikmat yang telah Allah Taala berikan kepada pendahulu mereka. Ya. Kemudian di sini pada ayat ini Allah Taala mengingatkan tentang dosa dari pendahulu mereka. Ya, setelah sebelumnya Allah ingatkan pada ayat-ayat sebelumnya tentang bagaimana mereka dimenangkan Allah Taala, diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, nikmat bagi mereka. Ya, kenikmatan yang besar yang Allah Taala berikan kepada mereka. Mereka melihat bagaimana musuhnya dibinasakan oleh Allah Taala, ditenggelamkan oleh Allah Taala. Sekarang Allah Taala juga mengingatkan kepada mereka, Bani Israil tersebut, tentang dosa yang pernah dilakukan pendahulu mereka. Ya. Dahulu pendahulu mereka ini, bapak-bapak mereka ini pernah menyekutukan Allah Taala, pernah, ya, mengambil tandingan bagi Allah Taala, pernah menyekutukan Allah Taala. Ya.
dan Allah tabaraka wa ta'ala berikan hukuman yang setimpal bagi mereka. Ya. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala ingin agar mereka berpikir, ya, agar mereka kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, agar mereka tidak bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, agar mereka beriman kepada Rasul yang Allah tabaraka wa ta'ala utus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Allah ingin mengingatkan Bani Israel agar kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang sebelum kalian, yang mereka menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, yang mereka ditinggalkan oleh Nabi mereka selama 40 hari saja. Padahal mereka baru diselamatkan dari Fir'aun laknatullah alaih. Ya, baru diselamatkan dari pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian ditinggal oleh Nabi mereka selama 40 hari, mereka sudah menyekutukan Allah. Ya, jangan seperti itu. Ya. Dan mereka mengikuti, ya, orang-orang yang sesat di antara mereka. Ya, Samiri membuat patung, ya, patung anak sapi dari emas. Kemudian Samiri ini mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa, maka sembahlah. Ya, mereka percaya, ya, dengan apa yang dikatakan oleh orang yang tidak benar ini. Ya, orang yang mengajak mereka kepada menyekutukan Allah, mereka terima saja dakwah mereka. Ya, ini dakwah yang sesat seperti ini, mengajak manusia untuk menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ternyata banyak dari mereka yang mengikuti Samiri ini. Ya, sehingga kebanyakan mereka murtad dengan perbuatan tersebut. Ya, maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Allah menjadikan syarat diterimanya taubat mereka dari kemurtatan mereka adalah agar orang-orang yang tidak menyembah anak sapi membunuh orang-orang yang menyembahnya. Ini adalah pendapat kedua. Pendapat pertama tadi mengatakan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala mengirimkan kabut kepada mereka, kemudian di antara mereka saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya orang-orang yang tidak menyembah anak sapi, yang tadi 70 orang tadi, ya, ini diperintahkan untuk membunuh orang-orang yang menyembah anak sapi. Ya, akhirnya meninggallah dari mereka, ya, 70 orang tersebut. Ini pendapat yang kedua. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, 70 orang dari laki-laki yang tadi uzlah, ya, yang mereka mengasingkan diri. Ya, di pendapat kedua mengatakan yang di sana terdapat juga Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Ya, mereka lah yang akhirnya melakukan yang membunuh, ya, orang-orang yang meminta atau menyembah kepada anak sapi tersebut. Mereka yang melakukan eksekusi tersebut. Ini adalah pendapat yang kedua, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala anhu. Tapi ini adalah tobat mereka, ya, tobat mereka, dan tobat mereka diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga yang meninggal di antara mereka dicatat sebagai para syuhada, dan yang masih hidup, ya, maka diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dosa-dosa mereka. Dan Allah tabaraka wa ta'ala adalah Zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala anhu mengabarkan tentang beberapa faedah yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini. Yang pertama adalah hendaklah seorang da'i, seorang muballigh, ya, seorang ustadz yang berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala, hendaklah dia menggunakan cara yang terbaik, cara yang terindah, yang semenarik mungkin yang bisa dia lakukan.
Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam menggunakan kata-kata yang indah kepada Bani Israel. Apa Musa alaihissalam katakan? Ya qaumi. Ya Musa mengatakan, wahai kaumku. Inilah uslub yang indah, kata Syekh rahimahullahu ta'ala anhu. Ya, kata yang indah, wahai kaumku. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Musa ingin menunjukkan kedekatan mereka dengan Bani Israel tersebut. Ya. Dan ini jamaah yang Allah Taala, hendaklah para dai pun menggunakan uslub yang terbaik yang bisa mereka gunakan. Namun tetap harus dalam batasan koridor-koridor yang benar. Ya. Tidak meninggalkan manhaj yang diajarkan oleh para rasul. Manhaj dakwah yang benar seperti apa? Walaupun tadi harus menarik, harus dengan cara yang terbaik. Ya. Namun bukan berarti dengan cara bermaksiat kepada Allah Taala. Bukan berarti dakwahnya pakai musik. Ya. Dan jelas sekali musik diharamkan oleh mayoritas para ulama. Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya musik itu adalah sesuatu yang terlarang, haram. Lalu bagaimana mungkin kita menggabungkan sesuatu yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil? Sedangkan Allah Taala mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian campurkan antara yang hak dan yang batil. Musik ya batil, dakwah hak. Bagaimana bisa digabungkan antara yang hak dan yang batil tersebut? Ya, maka tidak mungkin kita dakwah dengan musik, tidak mungkin. Ya. Dan ini bertentangan dengan firman Allah Taala tadi. Ataupun misalnya dia dakwah dengan jadi pelawak gitu, bercanda, ketawa-ketawa, semua isi ceramahnya. Ya. Lalu apakah jamaah milik Allah Taala, kita lihat bagaimana dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Apakah seperti itu dakwahnya ya para anbiya, para rasul? Apakah seperti itu dakwahnya para a'immah? Jawabannya tidak. Ya, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam bermajelis. Ya, majelisnya subhanallah. Bahkan dikatakan ya, dahulu para sahabat itu sewaktu menghadiri majelis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah itu ada ya burung di atas kepala mereka. Ya, burungnya tidak lari gitu kan. Saking khusyuknya mereka mendengar penjelasan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai-sampai dikabarkan bahwasanya mereka menghadiri majelis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam seolah-olah surga ada di hadapan mereka, seolah-olah neraka ada di hadapan mereka. Terbayang surga, terbayang neraka. Ingat Allah Taala, ingat tentang ya kehidupan setelah kematian. Ingat tentang darul akhirah. Ya, kehidupan di akhirat nanti seperti apa. Ya. Ini kalau kajian ketawa-ketawa terus isinya. Ya. Lalu apakah seperti ini dakwah yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka tetap harus kita perhatikan koridor-koridor yang benar dalam berdakwah, walaupun kita dituntut bagaimana agar kita dapat menyampaikan dakwah dengan cara yang terbaik. Kemudian faedah yang kedua, jamaah yang mulia Allah Taala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala anhu, adalah seseorang yang mengambil tandingan bagi Allah Taala atau melakukan kesyirikan, maka sungguh dia telah melakukan kezaliman. Ya, sungguh dia telah melakukan kezaliman, bahkan kezaliman yang paling besar. Ya, bahkan kezaliman yang paling besar. La zulmun azim, sungguh-sungguh kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Ya, sebagaimana keadilan yang paling adil adalah tauhid kepada Allah Taala. Maka ketahuilah bahwasanya kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, bahkan kita lihat bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, sewaktu berdakwah di Mekkah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam fokuskan pada dakwah tauhid. Rasul selalu berdakwah fokus pada tauhid, memberantas kesyirikan. Padahal di sana ada zina, tidak ada zina, ada riba, ada riba, ada pembunuhan, ya, perampokan, pemerkosaan, ada. Ya. Tapi Nabi yang mulia SAW fokusnya apa? Kepada dakwah tauhid. Benarkan dulu akidah kaum muslimin. Akidah orang ini mesti dibenarkan dulu. Kenapa? Kalau akidahnya sudah kuat, ya, kalau keyakinan dia tentang surga, tentang neraka ini sudah kokoh, ya, maka untuk selanjutnya adalah perkara yang lebih mudah. Ya. Sewaktu diingatkan bahwasanya ya, ini riba tidak boleh. Kenapa? Karena kalau riba diancam oleh Allah Taala dimasuk neraka. Ya, neraka itu berat sekali siksanya. Ya, bahkan seorang yang paling banyak nikmatannya di dunia saja,
sewaktu dicelupkan pertama kali dalam neraka, ya, ditanyakan kepada orang tersebut apakah dia pernah mendapatkan kenikmatan, maka dia katakan tidak pernah mendapatkan kenikmatan. Dia tahu betapa beratnya neraka tersebut. Makanya, oh, riba itu adalah sesuatu yang dapat masukkan ke dalam neraka ya. Ya udah, saya tinggalkan. Kenapa? Takut pada Allah Taala. Mantap akidahnya kepada Allah Taala. Makanya fokus dakwah tauhid jamaah yang Allah Taala. Begitu juga sewaktu Nabi yang mulia SAW mengirim Mu'adz ke Yaman. Ya. Apa yang dikatakan Nabi yang mulia SAW? Apakah Nabi yang mulia SAW katakan, wahai Mu'adz, sungguhnya engkau akan saya utus ke Yaman, kemudian rebutlah kekhalifahan di sana. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak, jamaah yang Allah Taala. Nabi yang mulia SAW katakan apa? Wahai Mu'adz, sungguhnya engkau akan mendatangkan kaum dari ahlul kitab, maka ajaklah mereka yang pertama kali untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Taala, la ilaha illallah. Ya. Ajak mereka untuk menyembah Allah Taala, ajak mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Taala. Ajak mereka untuk bersaksi bahwasanya aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Ya. Sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah adalah Rabb mereka, yang tidak ada sembahan selain dari Allah Taala. Sampaikan kepada mereka bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Ya. Kalau mereka taat kepada kalian, kepada engkau Mu'adz, ya udah didakwakan tauhid, baru sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan untuk apa? Untuk sholat. Baru sampaikan ada kewajiban untuk ya puasa, untuk zakat yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dikasihkan kepada orang-orang yang lemah di antara mereka. Akan tapi fokus dakwah yang pertama kali adalah perkara tauhid, mengajak manusia mengesahkan Allah Taala. Ya. Dikarenakan jamaah yang Allah Taala sumber segala kebaikan, sumber dari segala amal soleh adalah tauhid kepada Allah Taala. Tauhid. Kalau orang menyekutukan Allah Taala, ya, sebanyak apapun amal solehnya tidak akan diterima oleh Allah Taala. Tidak akan diterima oleh Allah kalau dia sekutukan Allah Taala. Sebaliknya, sumber dari segala macam keburukan, sumber dari segala macam kerusakan adalah syirik kepada Allah Taala, menyekutukan bagi Allah, menyekutukan Allah Taala dan mengambil bagi Allah Taala tandingan. Kemudian poin yang selanjutnya jamaah yang Allah Taala yang ketiga, faedah dari ayat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah kemaksiatan itu merupakan kezaliman terhadap diri sendiri. Sebagaimana apa yang Allah Taala katakan kepada Bani Israel ini, ya, innakum zalamtum anfusakum, ya, sungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri. Ya, artinya apa? Kesyirikan atau kemaksiatan, ya, dan maksiat yang paling besar adalah syirik. Ini adalah kezaliman. Kezaliman untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, jamaah yang Allah Taala. Artinya segala macam bentuk kemaksiatan, ya, segala macam bentuk, ya, dosa, kerusakan, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, pada hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Ya, pada hakikatnya dia sedang merusak dirinya sendiri. Seorang yang makan riba, ketahuilah bahwasanya dia sedang zolim kepada dirinya sendiri sewaktu dia makan riba tersebut. Seseorang yang dia sedang ghibahi saudaranya, ngomongkan orang lain, ketahuilah bahwasanya dia sedang menzolimi diri dia sendiri. Dia sedang menzolimi diri dia sendiri, jamaah yang Allah Taala. Ya. Seorang yang tidak dapat menjaga pandangannya, dia lihat apa yang tidak halal bagi dirinya, ketahuilah bahwasanya pada hakikatnya orang ini dia sedang zolim kepada dirinya sendiri, ya, sedang, ya, menzolimi, merusak dirinya. Dan ketahuilah bahwasanya diri kita ini adalah amanah dari Allah Taala. Sedangkan maksiat itu adalah sesuatu yang merusak, ya, merusak akal, merusak tubuh, merusak kesehatan, merusak hubungan, ya, silaturahim dirusak dengan maksiat, ya, merusak harta, merusak dunia, dan merusak akhirat kita. Ya. Ini adalah dampak dari suatu kemaksiatan jamaah yang Allah Taala. Ya. Artinya
sewaktu seorang sedang melakukan maksiat, ini dia sedang merusak dirinya. Ya, maka hendaklah seorang itu takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia kerjakan perintah Allah, ya, dia beramal soleh, maka ini sama juga dia memelihara dirinya, ya, memelihara dirinya dari segala macam bentuk kerusakan. Kemudian poin yang keempat yang dapat kita ambil dari ayat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hendaklah kita dalam mengungkapkan sesuatu itu sesuai dengan keadaannya. Hendaklah kita mengungkapkan sesuatu itu sesuai dengan keadaannya. Makanya dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian kepada bari'ikum, ya. Apa itu bari'ikum? Jadi maksud dengan bari'ikum adalah, ya, bari adalah khalik. Apa itu khalik? Yang menciptakan kalian, ya. Maka bertobatlah kalian kepada yang menciptakan kalian. Jadi itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Muncul pertanyaan jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengapa di sini, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan fatubu ila bari'ikum? Kenapa kok bukan fatubu ila ilallah maksudnya, atau fatubu ila rahman, fatubu ilal qawi, fatubu ilal aziz? Kenapa? Kenapa mesti fatubu ila bari'ikum? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya hal ini jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala dikarenakan Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan, ya, untuk menjelaskan manusia, ya, Allah ingin menjelaskan kepada kita, ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya sungguh sapi itu yang disembah oleh Bani Israel itu bukanlah zat yang menciptakan mereka. Ya, sapi yang mereka jadikan tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut, sesungguhnya sapi itu sama sekali, ya, bukanlah pencipta mereka. Akan tapi, ya, siapa yang menciptakan mereka? Yang menciptakan mereka adalah, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Tuhan mereka, ya, Khalik, Rabbul Alamin. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kalian kepada zat yang telah menciptakan kalian. Ya, maka bukan tobatnya dengan sapi, bukan tobatnya dengan berhala, bukan dengan patung, bukan, atau bertobatnya dengan syekh misalnya, ya, dia maksiat kepada Allah kemudian minta ampun kepada tuan gurunya, ya, kepada ustadznya minta ampun, padahal salahnya pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, minta ampun pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, fatubu ila bari'ikum, ya, mintalah ampun kepada Rabb kalian Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang telah menciptakan kalian. Minta ampunlah kepada Allah. Dan di sini juga jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiya wa fikum, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya. Para ulama menjelaskan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila menyebutkan namanya, maka ini sesuai dan selaras dengan konteks ayat yang ada sebelumnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika menyebutkan namanya, ya, maka Allah jadikan nama tersebut sesuai dengan konteks ayat yang sedang dibahas. Contoh misalnya dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu Ar-Rahman ini beristawa di atas ars, ya, di atas ars. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka mengimani bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala beristawa di atas ars. Mungkin muncul pertanyaan dari sebagian orang, kenapa mesti Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Kenapa bukan Allahu 'alal arsy istawa? Atau kenapa bukan Al-Qawiyyu 'alal arsy istawa? Ya, kenapa? Di sini para ulama menjelaskan, diantaranya adalah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu, bahwasanya Ar-Rahman
Ini artinya adalah apa? Rahmat. Ya, dan Rahman ini berasal dari kata rahmah. Ya, rahmat. Ya, dan rahmat Allah tabaraka wa taala itu mencakup segala sesuatu. Ini perbedaan antara apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, dalam tafsir surah Al-Fatihah udah kita bahas, ya, bahwasanya perbedaan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang mana Ar-Rahman ini adalah rahmat yang luas sekali, yang mana rahmat Allah ini meliputi segala sesuatu. Rahman, makanya kita tidak diperbolehkan memberikan nama dengan nama Rahman. Tidak boleh jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana tidak boleh memberi nama anak dengan nama Allah, tidak boleh. Nama Rahman pun juga tidak boleh. Kenapa? Karena Ar-Rahman hanya Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu yang rahmatnya, ya, meliputi segala sesuatu, semuanya mendapat rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, saking luasnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, rahmat Allah mencakup segala sesuatu, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan arsy adalah makhluk Allah yang sangat besar. Ya, makhluk Allah yang sangat besar. Dan arsy itu, ya, meliputi, saking besarnya dia, meliputi seluruh makhluk yang ada di bawahnya. Ya, meliputi seluruh makhluk yang ada di bawahnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu. Seolah-olah di sini, ya, sewaktu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, seolah-olah Allah tabaraka wa ta'ala ingin memberikan gambaran kepada kita, sebagaimana arsy meliputi segala makhluk, rahmat Allah tabaraka wa ta'ala pun meliputi seluruh makhluknya pula. Makanya yang digunakan adalah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, bukan Al-Aziz, bukan Al-Qawi, gitu kan. Ini apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu. Ya. Dan banyak, ya, ayat-ayat seperti ini yang mana Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan namanya selalu sesuai dengan konteks ayat, selalu matching, ya, selalu sesuai, ya, dengan konteks ayat yang dibawakan. Ya. Sebagian orang tahu, sebagian tidak tahu. Dan ini, ya, dikarenakan luasnya ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, maka hendaklah sewaktu kita berdoa pun kita sesuaikan jamaah yang milik Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, meminta rizki maka mohon dengan nama Allah Ar-Razzaq. Ya. Memohon ampunan, mohon dengan nama Allah Al-Ghafur. Ya, atau mohon taubat, ya, mohon dengan nama Allah Innaka Antat Tawwabur Rahim. Ya, disesuaikan jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian poin yang kelima dari faedah yang dapat kita ambil di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah wajibnya seorang untuk bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, di sini Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan fatubu ila bari'ikum. Tobatlah kalian kepada Rabb kalian Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, fatubu inilah fi'il amr, dan dalam ilmu usul fikih, ya, bahwasanya perintah itu menunjukkan wajib. Ya. Kaidah fikih mengatakan bahwasanya perintah, ya, al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari suatu perintah adalah wajib. Maka sewaktu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka perintah ini, perintah untuk taubat ini wajib bagi semuanya. Ana, antum semuanya wajib untuk bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Siapapun itu orangnya, baik dia pejabat maupun rakyat, baik dia, ya, jenderalnya kah, presidennya kah, ya, ataupun dia menterinya, gubernurnya, ataupun rakyatnya, orang kayanya, orang miskinnya, ya, semuanya wajib bertobat dan memohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tobat ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ini tidak boleh kita tunda-tunda. Yang tidak boleh kita tunda-tunda. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih kapan ajal akan datang menjemput kita. Ya, sedangkan dosa kita banyak sekali. Setiap hari kita berdosa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maksiat kepada Allah.
Maka tobat terus, tobat, astagfirullah, astagfirullah, memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa taala atas segala kemaksiatan yang kita lakukan. Ya. Dan Allah tabaraka wa taala adalah zat yang maha penerima taubat. Ya, Tawwabur Rahim. Maha penerima taubat dan maha penyayang. Ya, subhanallah. Dan Allah tidak pernah mengatakan Allah tidak akan terima taubat seorang hamba, tidak ada. Selama hamba itu bertobat kepada Allah tabaraka wa taala dan nyawa belum sampai kepada kerongkongan, dia bertobat diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Kalau makhluk jamaah milik Allah tabaraka wa taala tidak sanggup seperti ini. Ada seorang misalnya dia bikin salah dengan temannya, sekali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya, antum ya terus bikin salah nih. Ya, tidak bisa makhluk seperti itu. Ya. Udah cukup kata maaf dariku, kata dia. Ya. Akan tapi Allah tabaraka wa taala, kita senantiasa berdosa kepada Allah, senantiasa bermaksiat kepada Allah. Sering hari ini ya maksiat, tobat, besok maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, terus manusia. Ya. Bersalah, tobat, bersalah, tobat. Namun Allah tabaraka wa taala senantiasa menerima tobat seorang hamba. Ya. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah tabaraka wa taala zat maha penerima taubat, ya, maha pengasih, maha penyayang. Maka bertobatlah kepada Allah tabaraka wa taala dan jangan pernah berputus asa ya dengan rahmat Allah. Ya, bertobat kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat demi maksiat yang kita kerjakan, kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah tabaraka wa taala zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kemudian poin yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, yang ketujuh kata Syekh rahimahullah taala anhu adalah hendaklah kita menetapkan sebab dan akibat. Dan kita meyakini bahwa sebab itu akan memberikan pengaruh, ya. Sebab itu akan memberikan pengaruh. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl." Di sini Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya, sewaktu Musa mengatakan kepada Bani Israel, "Ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum." Sungguhnya kalian itu telah berbuat zalim kepada diri kalian. Apa sebabnya? Ya. Apa sebabnya? Bittikhadhikumul ijl. Sebabnya adalah kalian telah menjadikan anak sapi itu sebagai sembahan kalian. Ya. Dan ketahuilah jamaah yang mulia Allah tabaraka wa taala, syirik ini merupakan penyebab yang besar bagi datangnya azab dari Allah tabaraka wa taala, datangnya suatu keburukan. Ya, betapa banyak kaum yang diazab oleh Allah tabaraka wa taala. Ada enggak sebabnya? Ada sebabnya. Ya. Berapa banyak kaum yang dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala? Ada enggak sebabnya? Ada sebabnya. Tidak mungkin Allah tiba-tiba mengazab suatu kaum, dihancurkan, tidak mungkin. Allah sayang kepada makhluknya. Ya. Fir'aun diazab oleh Allah tabaraka wa taala, ditenggelamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ada tidak sebabnya? Ada sebabnya. Ya, Fir'aun sombong sampai menganggap dirinya Tuhan. Ya. Maksiat, senantiasa bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, dan dia menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan dia ya bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya, diazab oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, ini sebab jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Tidak mungkin tiba-tiba Allah membinasakan suatu kaum tanpa adanya sebab. Ya. Tidak mungkin tiba-tiba Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan musibah tanpa adanya sebab. Ya. Mesti ada sebabnya. Ya, mesti ada sebab. Makanya kita banyak-banyak bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin karena dosa-dosa kita, ya, mungkin karena kemaksiatan kita, karena kesyirikan, karena banyaknya kebid'ahan. Ya, maka bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa kok harga barang-barang mahal misalnya? Ya. Siapa yang menetapkannya ini? Ya. Siapa yang menjadikan misalnya kok bisa seperti ini keadaan, ya, keadaan dunia misalnya, ya, Allah tabaraka wa ta'ala. Semua tidak akan bisa tanpa izin Allah tabaraka wa ta'ala. Maka bertobat, ini sebab jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkin karena maksiat kita, ya, mungkin karena maksiat, dosa demi dosa yang kita lakukan, ya.
Tidak mungkin tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan musibah tanpa adanya sebab. Ya. Begitu juga tidak mungkin Allah Ta'ala sesatkan seorang tanpa adanya sebab. Allah jadikan orang ini sesat misalnya, menyimpang dari Shiratal Mustaqim, mesti di sana ada sebab. Ya, ini penting jamaah milik Allah Ta'ala. Ya. Makanya kita wajib untuk mengambil apa? Mengambil sebab. Ya, wajib bagi kita untuk mengambil sebab. Orang ingin dapat harta misalnya, apakah dia diam di rumah saja? Enggak, harus kita cari sebabnya. Ya, kerja, cari rezeki misalnya. Ya. Kita lakukan apa? Sebab ikhtiar. Ya. Orang ingin dapat hidayah, dia ingin dapat hidayah, maka cari sebabnya. Ya. Belajar, nuntut ilmu, ya, sehingga dia dapat membedakan ya, antara yang hak dan yang batil, sehingga dia tidak mencampur adukan antara kebenaran dengan kesesatan, sehingga dia dapat membedakan ya, sesuatu yang harus dia kerjakan, sesuatu yang harus dia tinggalkan. Dia ingin dapat hidayah dari Allah Ta'ala, dia harus tempuh sebabnya. Ya, dia harus belajar, harus menuntut ilmu. Begitu juga orang kalau ingin pintar, maka harus tempuh sebabnya. Bagaimana ceritanya kalau tidur saja misalnya ingin jadi pintar? Ya, tempuh sebab jamaah yang dimiliki Allah Ta'ala. Ya, ini kata Syekh rahimahullah ta'ala, maka penting bagi seorang untuk mencari sebab. Ya. Orang ingin nikah, cari sebabnya misalnya. Kalau dia diam saja di rumahnya gitu, ya gimana mau nikah? Ya. Kemudian poin yang ke-8 kata Syekh rahimahullah ta'ala, hendaklah seorang dai menjelaskan sebab akan suatu hukum. Ya, contoh dia mengatakan misalnya bahwasanya ini adalah transaksi yang haram. Kenapa haram? Karena di sini misalnya ada unsur ribanya. Ya, dari mana unsur ribanya? Karena ada penambahan nilai. Ya, dari pinjaman bertambah nilainya, maka ini riba. Dan riba itu suatu yang tidak boleh dalam syariat Islam. Maka ini ada transaksi yang haram. Kenapa kok transaksi ini tidak boleh? Oh, ini ada unsur kezoliman. Kenapa unsur kezoliman? Bagaimana ceritanya orang yang sudah bayar, transaksi jual beli, terjadi transaksi jual beli cuma dengan cara kredit. Akan tapi kalau misalnya orang itu tidak bisa bayar, dia misalnya harga barangnya itu 50 juta, beli tanah 50 juta. Kemudian dia baru bayar 10 juta. Ya. Akadnya kredit misalnya, ya, 50 juta, kemudian mandek, kemudian pemilik ini yang jual tanah tadi mau narik lagi tanahnya. Apakah seperti ini bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena jual dia sudah lazim. Ya, sudah lazim, ini sudah menjadi milik si pembeli tadi. Karena apa? Dia sudah bayar 10 juta. Yang masalahnya tinggal hutangnya 40 juta gitu kan. Tapi apakah tanahnya bisa ditarik kembali? Ya, tunggu dulu mau tarik kembali. Ini sudah berganti kepemilikan. Ya, maka seorang dai harus menjelaskan, ya, dari mana kok bisa halalnya di mana, kok bisa haramnya gimana. Ya. Ya, menjelaskan sebabnya seperti apa, kok jadi keputusannya seperti ini. Kenapa kok tidak boleh ngaji dengan Ustadz Fulan misalnya? Ya, kenapa? Harus jelas dong. Ya. Oh, tidak boleh ngaji sama Ustadz Fulan. Kenapa? Karena Ustadz itu lebih ganteng daripada ana. Wah, ini kan sebabnya tidak bisa diterima kalau seperti itu. Ini tidak ilmiah namanya. Tapi kalau misalnya jangan ngaji dengan Ustadz Fulan, kenapa? Oh, itu bahaya. Ustadz Fulan itu pemikirannya ya menyimpang. Ya, dia mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak benar. Ya, mengambil ilmu dari ahlul bidah misalnya. Maka tidak akan keluar dari ucapannya melainkan perkara-perkara yang subhat. Oh, seperti itu. Kemudian sampaikan dalilnya seperti ini. Ini kan ilmiah jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya. Sebagaimana Musa alaihissalam menjelaskan, ya, innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Ya, kalian telah zalim kepada diri kalian. Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena telah menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan. Ya, makanya ya harus ilmiah, ya. Seorang dai
dan menyampaikan permasalahan harus ilmiah, ya bukan hanya sekedar mendoktrin kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, menjadikan ya murid-muridnya taklid tanpa mau mengetahui sumbernya, asalnya dari mana. Ya. Ini namanya doktrin, dan ini tidak benar jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi harus apa? Harus ilmiah, ya harus ilmiah, harus disampaikan. Kemudian yang terakhir, ya, bahwasanya syariat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa dan Bani Israel ini, ya ini berat dan ini sesuai dengan keadaan mereka. Ya Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan sesuatu itu sesuai dengan keadaan mereka. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan syariat ini kepada Bani Israel, maka inilah keadaan yang sesuai dengan Bani Israel. Dengan hikmah, segala hikmah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala miliki. Allah Maha mengetahui. Dan ini tidak lain dikarenakan, ya kata para ulama, adalah dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Bani Israel ini degilnya luar biasa. Ya, degilnya, ngeyelnya itu luar biasa sekali. Kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala 40 hari saja ditinggalkan mereka ini. Ya, padahal ini sudah baru saja diselamatkan dari Fir'aun, dari kejaran Fir'aun yang kematian sudah di hadapan mereka. Di belakang mereka Fir'aun, depan mereka Laut Merah. Ya, ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala selamatkan. Ya, baru kejadian itu, besoknya mereka sudah sekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini degilnya luar biasa. Ya, padahal cuma 40 hari ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, kemudian disuruh masuk Palestina, ya, untuk berjihad. Mereka tidak mau. Mereka suruh Musa dan Allah Tabaraka wa Ta'ala saja yang pergi untuk berjihad. Ya, pergilah engkau dan ya Tuhanmu, katanya. Subhanallah, luar biasa. Disuruh masuk Palestina dalam keadaan sujud, maka mereka tidak mau. Ya, disuruh masuk dalam keadaan sujud, maka mereka balik. Masuknya dalam keadaan ya bokong mereka dulu, pantat mereka dulu yang masuk ke belakang. Ya, bagian belakang tubuh dulu. Padahal disuruh sujud, ya mereka malah putar balik. Kemudian sambil disuruh mengatakan apa? Taubat gitu kan. Ya astagfirullah, astagfirullah. Kan tapi mereka balik, ya diperintahkan masuk sambil sujud, ya ruku gitu, jalan masuk sambil astagfirullah, mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi dia tidak mau. Bani Israel dibaliknya, harusnya palanya masuk dulu, pantatnya dulu dibalik, mundur. Ya, kemudian sambil bilang apa? Hinto, ya minta makan. Padahal disuruh taubat ya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini degilnya luar biasa. Makanya taubat mereka pun luar biasa juga. Ya, gimana cara taubatnya? Suruh faktulu anfusakum. Ya, disuruh bunuh diri mereka sendiri. Ya, ini subhanallah. Dan ini sesuai. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mungkin zolim kepada hambanya, tidak mungkin. Kemudian faedah yang lainnya juga bahwasanya amal itu bertingkat-tingkat kata para ulama, dan tidak sama antara satu amalan dengan amalan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum." Yang ini adalah yang terbaik ya bagi kalian di sisi Rabb kalian. Artinya kalau di sana ada kata terbaik, maka akan ada yang baik saja, ada yang biasa saja, ada yang buruk. Maka hendaklah seorang itu pintar dan jeli dalam memilih suatu amalan. Ya, sebagaimana kita kalau dunia saja ingin yang terbaik, maka dalam beribadah pun pilihlah ibadah yang terbaik. Ya. Amal apa nih yang terbaik? Sedekah apa yang terbaik? Puasa bagaimana puasa yang terbaik? Salat bagaimana salat yang terbaik? Kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi apa? Memberikan yang terbaik bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan dengannya mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surga yang terbaik, yaitu Firdaus A'la. Ya, kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala masukkan kita ke dalam Firdausnya. Dan rasa ini saja jamaah yang muliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.